Yesus memberiku, Yesus memberiku Salam jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Selamat pagi semua. Dan juga salam buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Halo saudaraku, selamat pagi semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Juga buat kita yang ada di tempat ini. Ada sukacita saudaraku? Amin, haleluya, haleluya. Lambaikan dulu tangannya Bapak Ibu semua. Biar tidak ngantuk ya. Kita tetap antusias dan semangat di dalam kita menghampiri hadirat dan takhta Allah pada pagi hari ini. Apapun keberadaan kita, bagaimanapun adanya kita pada pagi hari ini, bahkan satu minggu yang kebelakang. Tapi biarlah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, yang memberi kita kekuatan dan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita tundukkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Kami persembahkan ucapan syukur kami padamu Tuhan pada pagi hari ini. Buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Buat rahmat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami ada pagi hari ini Tuhan karena kemurahan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa dapat menikmati Tuhan persekutuan bersama umat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan Kau berikan kami tubuh yang sehat. Kami bersyukur Tuhan buat perlindungan-Mu atas keluarga kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami umat-Mu yang ada di tempat ini, umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, mempersembahkan korban ucapan syukur kami, dengan pujian kami, dengan sorak-sorai kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami yang beribadah pagi hari ini Tuhan. Jamah tubuh jiwa roh kami, agar tetap kami dapat bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah lawatan-Mu turun atas sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Kau menjamah, Kau memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saya silakan duduk Bapak Ibu semua. Yesus Kau yang kami puja dan kami sembah. Karena Engkau Tuhan Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, di
tengah kami pada pagi hari ini. Di tengah kami ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita mau katakan kembali dari awal. Yesus, kami puja, kami sembah Kau sebagai Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau Allah yang berdiri di tengah kami pagi ini Tuhan. Di tengah kami tinggikan Kau, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Kau Yesus Tuhan Raja kami sembah. Haleluya. Tiada yang lain Tuhan yang daya kami sembah selain Yesus Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita angkat suara, sembah Dia, tinggikan Dia pagi hari ini. Dia Allah yang hidup, Dia ada di tengah-tengah kita pagi ini.
memulihkan kami. Hanya Kau saja Tuhan, penghiburan sejati dalam hidup kami. Hanya Kau saja Tuhan yang sanggup membabat hati kami. Pujian dan puja-puja, nyanyian yang terbaik mengalir dari mulut umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan menjadi kesukaan umat-Mu, Tuhan menjadi kegirangan di hidup umat-Mu. Biar jiwa kami beria-ria saat menghampiri-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Jamah lawat kami, pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ya dalam masih kita ke dalam Amu. Haleluya. Sembah puji kami Tuhan. Sembah dan puji menuhi tamu. Haleluya. Sembah dan puji menuhi tamu. Sembah dan puji menuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah
kuasa. Engkau Allah Maha Kuasa, Layak dipuji, layak dipuji, Kau layak disembah. layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Oh, kuduslah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah Maha Kuasa, Layak dipuji, layak dipuji, layak disembah. layak disembah. Katakan, oh Engkau kudus. Haleluya. Sebab Kau Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Oh Kau kudus, kudus Tuhan. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Katakan Engkau kudus. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, layak disembah. Layak dipuji, layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang hidup, yang layak disembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Salam saudaraku. Haleluya. Ada sukacita? Lambaikan tangannya. Haleluya. Saya undang semua saudaraku bangkit berdiri. Yang di rumah juga tetap bersukacita ya saudara ya. Walaupun kita ada di rumah tidak membatasi keadaan, untuk kita tetap bersukacita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, biar kita katakan Tuhan Engkau baik. Karena itu kami mau masuk gerbang-Mu dengan hati yang bersyukur. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian penuh. Baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya tusuk.
Tuhan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada kesukaan tersendiri bagi jiwa kami Tuhan, saat kami dapat menghampiri Engkau dengan sorak-sorai kami. Di saat kami memuji dan menyembah-Mu, kami dapat kekuatan yang baru di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Walaupun Tuhan kami sering merasakan jalan-jalan-Mu tidak terselami oleh akal pikiran kami, namun satu hal yang kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang sempurna itu melingkupi dan menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami membutuhkan-Mu Bapa. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami perlu Kau dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu tangan kuasa-Mu yang dahsyat itu menuntun langkah kami, agar kami tidak tersesat Tuhan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa. Tolong kami Roh Kudus. Penuhi kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, jalan-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan
menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Biarkan kita katakan dengan penuh iman kepada Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Amin. Keajaiban-Mu tiada batas. Haleluya. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Mari kita katakan dengan segenap hati. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Katakan sekali lagi. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami persilakan yang berdoa syafaat untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu yang ada di gereja dan yang di rumah-rumah, kita akan menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa buat Bapak Presiden kita dan juga buat anak-anak sekolah minggu, penjangkauan jiwa anak-anak. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan, kebaikan dan kasih sayang Tuhan atas setiap kehidupan kami. Juga atas khususnya bangsa Indonesia. Tuhan, kami mengucap syukur kami ada di atas bangsa ini Tuhan, menjadi bagian bangsa ini, menjadi rakyat bangsa ini. Kami mengucap syukur kesempatan yang indah pagi hari ini Bapa. Kami akan berdoa menyerahkan pemimpin kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kau memberkati anggota DPR, MPR. Kau memberkati pemimpin yang ada di tingkat provinsi dan daerah, kabupaten, juga RT dan RW. Tuhan, berkati setiap mereka dengan takut akan Tuhan. Berkati setiap mereka dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Biarlah mereka memiliki hati yang jujur, bijaksana dan adil dalam melakukan pekerjaan mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur menyerahkan Bapak Jokowi ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati dan melimpahi dia dengan hikmat-Mu, dengan takut akan Tuhan, dengan kebijaksanaan. Tuhan, lindungi dia, beri dia kesehatan dan kekuatan. Lindungi dia secara pribadi, lindungi istri, anak-anak, cucu, menantunya. Tuhan memberkati keluarga ini. Secara pribadi kami berdoa, Tuhan, biar Tuhan memberkati Bapak Presiden kami,
memperlengkapi dia Tuhan, melindungi dia, menjauhkan dari segala niat jahat orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang hendak mengambil keuntungan dari berbagai hal untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Tuhan, lindungi pemimpin kami. Kami mengasihi Bapak Presiden kami. Berkati mereka Tuhan. Berkati Bapak Jokowi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga akan berdoa Tuhan untuk penjangkauan jiwa anak-anak sekolah minggu yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pemuritan dan penjangkauan jiwa melalui OCC, Superbook, dan Departemen Anak dari berbagai denominasi yang ada di Indonesia. Tuhan, Kau memberkati. Biarlah kami bersatu hati berdoa dan memperkatakan iman kami. Anak-anak ini akan menjadi generasi yang berbeda di dalam tangan Tuhan. Mereka generasi yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, yang kelak akan menjadi generasi bagi gereja-Mu, bagi bangsa ini, menjadi generasi yang melakukan kehendak dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di antara mereka Tuhan akan membangkitkan anak-anak yang sungguh mengerti akan menjadi kehendak dan keinginan hati Tuhan dalam penjangkauan jiwa bagi sesama mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Engkau dapat bekerja dalam tiap hati orang dewasa. Engkau juga dapat bekerja dalam setiap hati anak-anak. Berkati Tuhan. Berkatilah bangsa kami. Setiap segala sesuatu yang dipersiapkan bagi gereja-Mu Tuhan di akhir zaman ini, bagi setiap anak-anak. Tuhan, Kau memberkati. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan doa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Tolong kami ya Tuhan, supaya firman-Mu jatuh ke tanah hati kami yang subur. Urapi telinga dan hati kami, urapi bibir lidah hamba-Mu, supaya firman-Mu sungguh-sungguh datang dari Tuhan, menjangkau, mengubah, memberkati kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan hal yang seharusnya menjadi kabar baik ya. Bahwa minggu depan jam 4 sore sampai jam 5 sore kita akan membuat kebaktian yang kedua. Siapa yang hadir di sana? Ya, para lansia boleh, Bapak Ibu yang mungkin selama pandemi ini tidak berani ke gereja karena satu dan lain hal, sehingga ibadahnya sementara dibikin kira-kira 1 jam kurang lebih ya. Bapak Ibu bisa mengingatkan orang tua, mbahnya, ya, opungnya, kungkungnya mungkin, atau suaminya atau istrinya yang selama ini tidak sempat berbakti, bahkan selama 2 tahun, hampir kurang lebih. Maksudnya bertemu di gereja, ya. Nah, dengan keadaan yang semakin baik, tentu dengan prokes, sekali lagi memastikan bahwa setiap orang dalam ruangan di gereja, siapapun dia, memakai masker. Entahkah dia sudah vaksin 2 kali, ada yang 3 kali mungkin, ada yang 3 kali. Tenaga kesehatan lah yang 3 kali ya, tapi rata-rata kita 2 kali. Dan itu akan sangat memberikan rasa aman buat orang lain di dekat kita. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, begitu ya. Halo yang di rumah, ya kecuali yang jauh, Amayen di Solo, ya. Tapi yang lain yang ada di sini boleh mungkin buka sebentar ya, kita melihat satu dengan yang lain. Nah, selama Bapak Ibu tidak membuka videonya, ya kami tidak bisa melihat Anda. Tapi saya ingin berkata bahwa Tuhan mengasihimu, dan minggu depan bisa ada kebaktian untuk berbakti bersama 1 jam. Ya, puji Tuhan. Oke, semuanya Tuhan memberkati. Nah,
Siapa yang pernah mendengar sebuah pesan seperti ini, sebuah pepatah? Mungkin sudah bisa PowerPoint-nya? Oke. Kita mau bicara tentang menjadi saksi Kristus yang berkualitas. Kenapa? Karena semua orang pasti ingin yang berkualitas. Betul ya? Dulu orang bilang begini, ada rupa, ada harga. Masih berlaku enggak itu ya? Masih berlaku enggak? Ada rupa, ada harga. Bahwa kalau Anda mengingini sesuatu yang berkualitas, yang baik, pasti dihasilkan dengan cara yang tidak sembarangan, dibuat dengan tidak serampangan. Sebab hal yang sembarangan, serampangan, sekedarnya, seadanya tidak pernah menghasilkan yang terbaik. Jangan pernah lupa itu. Kalau kita mengerjakan apa saja dengan serampangan, dengan sembrono, dengan gegabah, dengan berkata, jadilah, sudahlah, maka itulah yang hasilnya. Tetapi kita tahu semua barang, semua produk, semua jasa yang berkualitas itu dihasilkan dengan pemikiran, dengan jerih lelah, waktu, pengorbanan, dan mungkin biaya yang lebih banyak. Tidak selalu barang mahal itu baik, karena ada yang dijual mahal. Tetapi barang yang baik pasti dihasilkan dengan sebuah proses yang panjang, ya. Itu pepatah yang lama. Tentu saja selagi terjangkau, maksudnya orang bisa membayarnya, membelinya, mengupayakannya, orang akan berprinsip pasti ingin yang terbaik, yang berkualitas unggul sedapat mungkin. Baru nanti kalau itu di luar jangkauan, orang berkompromi, sehingga ada istilah yang disebut apa? Siapa yang masih ingat pepatah ini? Tidak ada rotan, akar pun jadilah. Artinya bahwa sebetulnya dia ingin sesuatu yang terbaik, yang unggul. Tapi karena itu sesuatu yang dia tidak bisa upayakan karena satu dan lain hal, bukan karena usahanya, tetapi sesuatu yang betul-betul di luar jangkauannya, maka dia akan berkata, jadilah. Tapi ini sudah mentok, bukan dengan prinsip yang tadi. Sehingga tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadilah, ya. Itu sebuah upaya yang maksimal, tetapi kemudian dia harus menerimanya. Nah, itu dalam hidup sehari-hari. Tapi sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita ini punya benih yang hebat. Ini sebuah kabar baik pastinya. Karena kalau membelinya, membayarnya, mengupayakannya, kita tidak mungkin. Ini di luar jangkauan kita. Ini sesuatu yang saya ingin berkata, kita pasti sepakat, tidak mungkin. Tidak ada manusia yang bisa mengupayakannya. Bahwa di dalam Kristus kita telah menerima, kita telah memiliki benih hidup yang berkualitas. Tentu yang terbaik, karena ini kualitas dengan kualifikasi surga. Ini bukan produk sembarangan. Ini bukan sebuah hasil sekedar jadi, tetapi benih yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa yang sempurna. Nah, pertanyaannya dan tanggung jawabnya adalah bahwa kitalah yang harus mengembangkannya. Kitalah yang harus memelihara, merawatnya, supaya yang baik, yang terbaik, yang unggul ini bisa menjadi berkat lebih banyak lagi. Saya tahu banyak orang yang mendapat hal yang baik dalam hidupnya, tapi dia tidak bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Dia mendapatkan keselamatan yang sama dengan saya. Dia mendapatkan keselamatan yang sama dengan Bapak Ibu. Tapi ada orang tidak mengembangkan dan memeliharanya. Mungkin karena dia tidak tahu betapa mahal warisan yang dia terima di dalam Kristus. Seringkali orang mengupayakan hal yang luar biasa, yang sulit itu kemudian dihadiahkan kepada orang lain. Tapi penerimanya beranggapan, ini cuma hadiah. Aku gak beli, aku gak susah payah, aku gak berkeringat, gak ada darah yang keluar di situ, gak bertaruh nyawa, maka aku akan ya seadanya saja. Kalau rusak ya sudah, kalau hilang ya sudah.
Lihat sikap yang tidak bertanggung jawab ini seringkali juga ada dalam hidup orang Kristen terhadap keselamatan dan benih yang Allah taruh dalam hidupnya. Dan saya ingin berkata bahwa orang seperti ini akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik baginya. Tapi karena dia sendiri yang tidak mengelola merawatnya, tentu dia akan berurusan dengan Tuhan. Karenanya sebelum kita menjadi kerepotan, sebelum kita tidak mampu menjawab dan mempertanggungjawabkan itu, maka kita harus mengupayakannya selama kita masih hidup. Pagi hari ini kalau kita mendengar kebenaran ini, kita berkata, terima kasih Tuhan, sejak hari ini setidaknya, setelah saya diingatkan lagi, saya akan mengelola, merawat, dan bertanggung jawab untuk apa yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Karena saya tidak mampu membelinya, saya tidak mampu mengupayakannya, dan tidak ada orang lain yang melakukannya bagi saya kecuali Engkau dengan anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu bisa berkata amin dengan kebenaran ini? Sepakat? Setuju? Sepemahaman bahwa kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengelola, merawatnya. Karena benih itu akan mati betapapun unggulnya. Benih itu akan rusak betapapun hebatnya karya Allah di dalamnya. Ingatlah pernikahan yang pertama dalam Kejadian pasal 3. Allah memberkatinya. Tetapi siapa yang merusaknya? Keputusan yang salah, pilihan yang salah. Kalau ada orang beranggapan semua yang dari Allah tidak mungkin rusak, keliru. Ketika itu beririsan dengan tanggung jawab kita, ketika itu ada di dalam wilayah tanggung jawab kita, semua yang terbaik dan yang sempurna dari Allah bisa rusak di tangan kita. Semua yang Allah berikan, kalau kita tidak melakukan dengan baik, betapapun pemberian itu sempurna awalnya, kita bisa merusakkannya, menghancurkannya, menodainya, dan seterusnya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat dua hal ini. Mungkin tidak sampai, hanya satu bagian pagi ini. Menjalani hidup yang berkualitas, terambil dari Efesus pasal 4, nanti kita melihatnya. Ada 3 bagian saja. Hiduplah sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi orang yang bisa berkualitas hidupnya kalau dia sesuai dengan rancangannya. Sesuatu yang berkualitas, berguna, berdampak, maksimal selama dia hidup sesuai dengan panggilan dan rancangan Tuhan. Nanti kita mendalaminya. Yang kedua, kehidupan yang makin dewasa. Tanpa kedewasaan, semua yang baik yang Allah berikan bisa jadi sesuatu yang tidak berguna. Dan teruslah hidup dengan berpegang pada kebenaran, betapapun kuatnya. Kemarin pagi jam 3 atau jam 1 ya, di wilayah Karangasem ada gempa dangkal yang membuat kemudian banyak bangunan roboh ya. Tidak terduga ketika orang tidur kemudian ada gempa. Anda boleh memperhatikan dan mendoakan mereka. Ketika semua bergoyang, karena dalam ukuran gempa yang kategori ketiga, rumah pun bisa bergoyang ya. Jadi kadang-kadang ada gempa dalam hidup kita, ada goncangan kuat yang kita pegang goyang semua. Ketika masalah datang, mungkin magnitudo dari getaran itu lebih kencang dari skala 3, semua roboh. Kalau Anda berpegang pada sesuatu yang rapuh, Anda akan tertimbun di dalamnya. Jadi hidup yang berpegang pada kebenaran yang sejati akan membuat Anda terlindungi dan terselamatkan. Betapapun hebatnya goncangan gempa itu. Yang kedua, membangun gaya hidup yang menjadi berkat. Kenapa? Supaya kita tidak jadi sebatu sandungan. Ya, melalui Kisah Rasul pasal 1 nanti kita melihatnya, dan juga supaya perkataan, kebenaran dan sikap gaya hidup yang murah hati
itu bisa menjadi sebuah kehidupan yang berkualitas. Orang tidak mengukur berapa banyak yang Anda kumpulkan dan yang Anda punya, tapi berapa banyak Anda membagikannya dan menjadi berkat buat orang lain. Ada orang pandai sekali, tapi dia tidak pernah membagi ilmunya. Ada orang tahu secuil, tapi dia membaginya. Menurut Anda mana yang lebih kaya? Tahu banyak pengertian, pengetahuan, keterampilan, tapi tidak pernah membaginya. Tapi ada orang yang mendapat hanya tidak banyak, tapi dia mau membaginya. Jadi mari lihat ukuran yang benar. Bukan apa yang Anda kumpulkan menunjukkan kekayaan sejati, tetapi bagaimana Anda membaginya supaya menjadi berkat bagi orang lain. Apa saja keterampilan, kemampuan, talenta, harta benda, supaya kita tidak salah. Kalau orang hanya untuk dirinya sendiri, maka dia bukanlah orang yang memiliki gaya hidup yang menjadi berkat. Kita lihat hal yang pertama, hiduplah sesuai dengan panggilan dan rancangan Allah. Kita pernah membahas ayat ini sekali lewat dalam doa hari Rabu, 2 Rabu yang lalu mungkin. Mari kita baca sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah. Ingat ya, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau saya tanya kepada diri saya diciptakan untuk apa? Tidak ada tujuan. Enggak, ada tujuan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apakah saya ada jebul begitu saja di bumi ini, bahkan beberapa orang tidak dikehendaki oleh orang tuanya, sehingga ada upaya untuk mengaborsinya, membuangnya, dan kalaupun toh lahir dia kurang dicintai, bahkan seringkali ditolak kehadirannya. Tapi di dalam destiny Allah, di dalam rancangan Allah, kita harus meyakini bahwa kita ini buatan Allah. Dan kalau kita ada di bumi ini, Tuhan punya tujuan supaya kita melakukan pekerjaan yang baik, bahkan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, sebelum kita ada. Bahkan kalau kita membaca Efesus yang pertama, sebelum dunia dijadikan. Betapa luar biasanya pencipta kita dan proses penciptaan kita. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam kebenaran ini. Nah, mari kita lihat sebentar. Kalau saya harus mengutip beberapa kata-kata yang mungkin asing, hanya tujuannya untuk memperjelas saja. Di dalam beberapa terjemahan kata dari poema ini diterjemahkan workmanship. Itu semacam hasil karya, buatan, produk. Nah, lihat 2 hal. Yang pertama, manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 apa 27. Selem Elohim diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi dalam hal apa? Apa Tuhan Allah punya hidung, punya mata, punya tangan, punya kaki? Tidak. Segambar serupa dalam Dia. Bukanlah secara lahiriah, karena Allah adalah roh, tetapi hakikatnya, kekekalannya, kehidupan yang ditanamkan di dalam kita berasal dari Allah. Jadi kalau Anda mau melihat foto seseorang, lukisan tangan, Anda bisa berkata, nah inilah orang tua saya, inilah kakek saya. Oh itu ya, orangnya gak ada, tapi gambarnya bisa mengingatkan atau menunjuk kepada yang sejatinya. Kita ini menggambarkan Tuhan. Apa? Perangai, tutur kata, dan hakikat hidup kita. Kita bukan bunga, meskipun tidak secantik bunga. Kita bukan Raja Wali, mungkin segagah Raja Wali, tapi kita adalah ciptaannya yang terindah, termulia, karena diberikannya kehendak bebas dalam hidup kita. Itulah yang tidak dipunyai oleh komputer. Itulah yang tidak dipunyai oleh kecerdasan manusia buatan. Itulah yang tidak dipunyai oleh makhluk yang gagah dan hebat, kehendak untuk memilih mentaati Tuhan atau tidak mentaatinya. Inilah perangkat termahal dan termulia yang Allah berikan dan tidak diberikan kepada makhluk yang lain.
kecuali kepada kita manusia. Jadi kalau kita salah menggunakan kehendak bebas kita, kita telah menyalahgunakan pemberian yang tertinggi dan termahal dari Tuhan. Itu secara umum, tapi di dalam Kristus, Efesus pasal 2 berkata kita ini buatan Allah, diciptakan kembali, dilahirkan kembali. Kalau kelahiran yang pertama, membandingkannya bisa membaca dari Yohanes pasal 1. Kita bisa membaca Yohanes pasal 1, yuk. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kekuasaan menjadi anak, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakkan, dilahirkan bukan dari darah atau daging atau dari manusia, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah asalnya. Jadi orang yang dilahirkan baru karena percaya dan bertobat, menerima keselamatan, Allah melahirkan dia kembali dalam kerajaannya dan memberikan benihnya. Yang pertama diciptakan segambar dengan dia, tapi rusak oleh pilihan yang salah. Dan Tuhan merestorasi ciptaannya. Tidak lagi secara fisik, tetapi pertama-tama dan yang terutama secara manusia batiniahnya. Seorang di dalam Kristus mengalami perubahan yang total dalam manusia rohnya, dalam manusia jiwanya, baru nanti dalam manusia tubuhnya. Pada waktu Tuhan datang kali yang kedua, waktu kita ada di dalam rumah Bapa, sebelum kita masuk dalam kekekalan, Dia mengubah tubuh kita yang fana ini untuk menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kenapa urutannya terbalik? Roh, jiwa, dan terakhir tubuh. Karena tubuh akan berhenti, berfungsi dan fana, tapi manusia roh kita kekal. Dimensi jiwa kita di dalamnya ada segala emosi, pikiran, keadaan, kehendak, perasaan. Nah, ini juga mengalami pengudusan. Sehingga kita bisa berkata, marah yang kudus itu seperti apa? Ada enggak marah kudus? Keinginan-keinginan yang berdosa dan yang tidak berdosa ada enggak? Cemburu yang kudus itu ada enggak? Takut yang saleh itu ada enggak? Satu hari kita bisa melihatnya lagi secara khusus. Tapi saya percaya bahwa ketika manusia roh kita dilahirkan baru, manusia batiniah kita, emosi kita dikuduskan, maka kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berkualitas. Sehingga ketika marah, takut, khawatir, digerakkan oleh sebuah keinginan, ini tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Allah tidak menyangkali kita manusia yang masih punya emosi, tetapi menjadikan emosi kita tidak berdosa. Itulah kekuatan manusia baru, karya Roh Kudus dan firman Allah di dalam kita. Dimulai dari roh kita. Ketika pikiran kita diubahkan, perasaan dan emosi kita juga diubah Tuhan. Dilahirkan kembali, 1 Petrus pasal 1 ayat 23 berkata, oleh benih yang hidup, yang kekal, bukan benih yang bisa mati. Saya pernah membaca, hanya kehilangan referensinya, bahwa ada benih yang berasal dari satu waktu yang panjang, ratusan tahun, dan kemudian orang mencoba membuktikan di dalam benih yang sudah ratusan tahun dan kering dan kelihatannya mati ini masih gak ada kehidupan di dalamnya. Kemudian mereka mengadakan sebuah upaya di dalam ruang laboratorium, dan kemudian mereka mengamati. Meskipun benih ini telah kering karena ratusan tahun, tetapi ketika habitatnya, tempatnya, lingkungannya sesuai atau ditolong, maka benih yang kelihatan mati ini muncul lagi, hidup lagi. Bayangkan hal yang fana, benih tanaman yang fana, ratusan tahun telah kering, beranggapan pasti sudah mati. Kalau Anda makan mangga dan melemparkannya dan kemudian kering, kalau Anda makan sesuatu buah yang ada bijinya dan kemudian melemparkannya dan beranggapan sudah kering dan mati, tapi di dalamnya masih ada kehidupan.
kalau dia mendapatkan apa yang diperlukannya. Jika ciptaan yang begitu sederhana, di dalamnya ada kehidupan yang sangat panjang, bagaimana mungkin orang beranggapan di dalam kita manusia sudah mati ya selesai? Enggak, kita terlalu mulia, lebih dari biji mangga, lebih dari buah-buahan dan sebagainya. Kita bukan bereinkarnasi, tapi kita mendapat sebuah benih hidup yang abadi. Karenanya betapa berbahayanya orang yang ada dalam hidupnya yang keluar dari jalur Allah. Dia tinggal dalam keabadian, keterpisahan dengan Tuhan. Mengerikan. Kalau Anda terpisah dari orang yang mengasihimu, terpisah dari orang yang engkau kasihi, maka itu sesuatu yang membebani. Bayangkan jika sumber hidup Allah yang mengasihi kita, Allah yang kita kasihi, ada di tempat yang sangat jauh yang tidak mungkin kita terjangkau, dan untuk waktu bukan 1000 tahun. Saya percaya jauh lebih hebat frustrasinya daripada seorang Raja Saul sesudah dia ditinggalkan Tuhan. Kemudian dia berusaha mencari Tuhan, dan Tuhan menolak untuk menjawabnya. Dia berusaha memanggil Samuel, nabi yang membesarkan dia, mengangkat dia dan mengurapi dia menjadi raja. Dan dia mendengar sebuah hal yang sangat menyakitkan, menakutkan, menggetarkan. Bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Siapa yang bisa menolong dia? Kalau Tuhan sudah meninggalkan Saul karena ulah ketidaktaatannya, karena pilihan-pilihan yang salah berdasarkan keinginan dan kebenarannya, sehingga Tuhan meninggalkan dia, itu penderitaan yang mengerikan. Bayangkan jika dalam kekekalan seorang dari sejak di bumi menjauh dari Tuhan, dan kemudian dia sampai pada jarak yang tidak bisa kembali lagi karena kejatuhan pada titik tertentu sulit untuk dikembalikan. Karena ketika manusia telah keras hati, maka manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan. Apakah Tuhan masih menerimanya? 100% saya percaya Tuhan masih menerimanya selama dia hidup. Di menit terakhirkah? Di detik terakhirkah ketika dia berkata, Tuhan tolong saya, ampuni saya? Tapi biasanya semakin manusia jauh dan jatuh ke jurang, maka manusia semakin enggan, semakin takut, semakin ragu untuk memanggil Tuhan dan kembali. Meskipun janji yang berkata, selama orang berseru kepadaku, maka aku akan mendengarnya. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tapi biasanya semakin jauh, orang semakin malas berseru kepada Tuhan. Membiasakan dirimu untuk menyapa Tuhan setiap hari. Itu sebuah cara supaya Anda tidak jadi lengah, lalai. Kalau Anda satu hari tidak menyapa Tuhan dalam doa pagimu, kalau Anda tidak satu hari duduk di kaki Tuhan, Anda akan melakukannya 2 hari dengan tanpa rasa sesuatu. Anda akan menjadi biasa dengan 7 hari tanpa menyapa Tuhan. Anda akan terbiasa 1 bulan tanpa Tuhan, dan hidupmu masih oke saja. Saya percaya. Tapi itu sebuah kejatuhan dan proses pengerasan yang sangat berbahaya. Apa yang disebut kanker hati, seriosis, dimulai dari hal yang sepele sampai pada batas tertentu hanya bisa diangkat dan dibuang. Saudara, menjaga dan memelihara hubungan dengan Tuhan setiap hari itu lebih penting dari semua yang Anda pikirkan. Karena sebelum bekerja, sebelum beraktivitas, cari Tuhan, sapa Tuhan,
duduk di kaki Tuhan. Berapa lama itu silakan. Tapi upayakan setiap waktu Anda duduk di kaki Tuhan. Kalau Anda mau lagi menginvestasi hidup kekalmu untuk manusia rohmu, sediakan waktu baca Alkitab. 1 pasal kah? 2 pasal kah? Atau 1 perikop? Kalau Anda punya waktu yang banyak untuk yang lain, kenapa tidak memberikannya untuk Tuhan? Bukan karena Tuhan yang membutuhkannya. Saya ingin ulangi sekali lagi. Kalau Anda berdoa duduk di kaki Tuhan, bukan karena Tuhan membutuhkannya, tapi karena kita membutuhkannya. Karena kita akan mati kering tanpa terhubung dengan sumber hidup. Jadi tanggung jawab kita untuk memeliharanya. Rancangan Allah dan panggilannya di dalam Efesus 4 ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara lihat kenapa diperlengkapi dengan 5 jawatan dari ayat 11. Ada nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan guru. 5 jawatan ini bukan gelar ya, tapi jawatan, karunia. Jadi ada orang punya karunia nabi, tapi dia nggak perlu pasang di depannya nabi anu, nggak perlu. Tapi dia punya karunia kenabian, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ingatlah, nabi adalah seorang yang menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Karenanya kalau dia mengutip sembarangan kata Tuhan, firman Tuhan, pesan Tuhan, tapi Tuhan tidak berbicara, ini nabi palsu. Gak boleh. Seorang nabi adalah seorang yang menyampaikan A dari Tuhan dan A. AB, AB. ABC, ABC. Soal Anda menerima atau tidak. Kalau Tuhan mau memakai mulutmu untuk menyampaikannya, Anda harus menyampaikannya. Itu nabi. Kecuali nabi palsu dan kompromi. Ya, Perjanjian Lama banyak contoh nabi-nabi palsu. Karena gak enak dengan orang, karena keras beritanya, karena motif-motif ekonomi, maka nabi palsu mengubah apa yang Allah tidak sampaikan, dia menyampaikannya. Mari kita membandingkannya dengan beberapa terjemahan. Di antaranya bahasa Indonesia sehari-hari dilengkapi sepenuhnya agar dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Jadi kalau kita bilang rancangan Allah dan panggilannya bagi setiap orang Kristen adalah melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan dan kepentingannya. Gak boleh lupa saudara, melayani Tuhan. Loh, apa Tuhan harus dilayani? Dia ciptakan kita supaya kita melayani Dia. Jadi Anda tidak hidup dengan satu tujuan yang salah. Diselamatkannya dalam nyanyian seorang Imam Zakaria. Diselamatkannya supaya kami bisa beribadah melayani Tuhan tanpa rasa takut. Jadi tujuan dia menyelamatkan kita, mengembalikan kita kepada rancangan yang semula, supaya kita bisa melayani Dia. Melayani dalam pengertian menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan tutur kata, dengan perbuatan, dengan sikap hidup. Jadi melayani tidak boleh dipersempit hanya di gereja, pimpin pujian, main musik, berkhotbah. Ini juga pelayanan. Tetapi melayani dalam pengertian yang saya maksudkan, yang Allah inginkan adalah menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh hidup kita. Dimanapun kita ada, apapun pekerjaan kita, Tuhan senang dengan hidupmu. Itu kebenaran yang sepenuhnya tentang melayani Tuhan. Bukan hidup bagi dirinya, tapi bagi Tuhannya. American Standard Version berkata, for the perfecting of the same unto the work of ministering. Untuk menyempurnakan. Beberapa penterjemahan menggunakan kata perfecting, menyempurnakan. Menyempurnakan orang kudus. Karena kita masih bergumul dengan emosi. Kita marah dan membuat kita berdosa. Kita cemburu dan membuat kita berdosa.
Padahal marah dan cemburu bisa tidak berdosa dan kudus adanya. Seperti apa itu? Dia menyempurnakan kita supaya kita bisa melayani, ya. Nah, imamat yang berkerajaan, ini rancangan Allah. Mari kita kembali kepada kisah bangsa Israel. Yakub melahirkan 12 anak dan satu perempuan bernama Dina. Dari 12 anak ini Allah memilih satu suku. Siapa nama sukunya? Untuk melayani di bait Allah? Lewi, ya. Dari Lewi ini ada punya beberapa anak laki-laki, Kehat, Merari, Gersom. Atau siapa lagi satu. Dan dari keturunan anak laki-laki ini juga disitulah silsilanya Harun dan anak-anaknya. Harun berasal dari Bani Kehat. Bani Kehat adalah anak Lewi. Dan dari Kehat inilah silsilah imam besar. Dan orang Lewi, Merari, Gersom dan sebagainya itu melayani Tuhan di kemah, membantu imam besar dan imam-imam. Dari 12 suku itu Allah memilih satu suku untuk melayani. Tapi Bapak Ibu harus tahu, itu bukan rencana Allah. Rencana Allah adalah 12 suku itu melayani. Siapa yang dilayani? Ada 70 bangsa pada waktu itu di sana. Dan Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir untuk supaya 12 suku ini menjadi berkat bagi 70 bangsa di sana. Tapi pilihan yang salah di kaki gunung Sinai, ketika Musa naik ke atas gunung untuk 40 hari, mereka langsung berdosa, membuat patung lembu emas. Tuhan marah. Dan suku Lewi lah yang pada waktu itu memilih untuk mendekat dengan Musa. Dan sejak hari itu rancangan Allah untuk 12 suku itu berubah. Saudara, apa yang baik, yang sempurna rancangan Allah bagi kita bisa rusak karena pilihan yang salah. Dia ingin mereka menjadi kerajaan imam, semua melayani Tuhan dan melayani sesama. Israel gagal. Suku-suku itu menyembah kepada lembu, memaksa Harun untuk menjadikan dari anting-anting emas dan seterusnya. Tapi kemudian di dalam Kristus kita membaca Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6. Supaya jelas mari kita membacakan, itu hanya cuplikan. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya dan yang telah membuat kita, baca sama-sama, menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara lihat, kehendak dan rancangan Allah atas Israel gagal. Bukan karena Allah tidak mampu. Ingatlah, karena Allah telah memberikan kehendak bebas kepada manusia, termasuk ke-12 suku itu. Dan kemudian Allah memakai semua orang dari seluruh bangsa untuk menjadi imam-imam bagi Dia. Kerajaan di mana Dia menjadi raja, sehingga kita bisa menyebutnya imamat yang rajani atau imamat yang berkerajaan, imam yang melayani sang rajanya. Jadi kalau Tuhan menyelamatkan kita, menebus kita, bukan supaya kita lepas dari dosa dan kematian kekal, tapi supaya selama kita masih hidup di bumi, kita menjadi imam bagi Dia. Imam itu adalah seorang yang berdiri di hadapan Allah untuk melayani Dia, untuk kepentingan Dia, dan kemudian menyampaikannya dan membaginya kepada orang lain. Imam adalah sebuah peran pengantara. Allah ingin Anda menjadi imam bagi orang lain. Anda boleh berdiri di hadapan Allah bagi kepentingan orang yang Anda wakili.
supaya melalui Anda menyampaikan kepada Tuhan dan membawa berkat itu kepada orang lain. Anda bisa jadi imam bagi saudaramu, bagi orang tuamu, bagi keluargamu, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Melayani dia bagi kepentingan Allah dan orang lain. Jadi imam bukan melayani untuk supaya kesenangan dirinya. Sama seperti kalau kita nyanyi memuji Tuhan, untuk siapa pujianmu? Karena aku senang nyanyi. Salah. Anda memuji Tuhan dalam ibadah untuk Tuhan. Bolehkah kita memberi sesuatu dan kita mengambilnya lagi? Boleh? Kalau Anda memberi sesuatu yang baik atau yang terbaik bahkan, kemudian Anda memberi dan Anda mengambilnya lagi, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak ya? Berikan sesuatu dan kemudian Anda mengambilnya, entah sebagian entah semuanya. Tapi kenapa orang Kristen seringkali berkata, aku menyanyi dan tidak mendapat apa-apa? Kenapa kita komplain? Aku kebaktian dan gak dapat apa-apa. Kebaktianmu untuk Tuhan atau untuk dirimu? Mari pertanyakan itu. Kalau kita berkata aku doa dan gak dapat apa-apa, aku menyembah dan gak dapat apa-apa, keliru. Anda melakukannya untuk dia. Jangan ambil apa yang bukan menjadi milikmu. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dialah yang berhak mengambilnya. Bahwa kita menerima berkatnya, bahwa kita menerima efeknya, puji Tuhan. Tapi kita tidak boleh mengambilnya. Mengambil tanpa hak adalah mencuri. Dan Allah tidak senang kalau orang Kristen mencuri kemuliaan yang harusnya bagi dia. Ingatlah tentang Lucifer yang mengambil kemuliaan bagi dirinya, melayani untuk kesenangan dirinya. Saya mendorong kita, semua yang kita lakukan, ingatlah rancangan Allah supaya kita menjadi kesukaan bagi dia, bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Sehingga ketika harus berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban perasaan, berkorban uang, kita tahu memang kita mempersembahkannya bagi Tuhan. Ini konsep dasar dalam pelayanan. Mari merubahnya. Kalau ada orang disusupi dengan ajaran-ajaran kosong dan yang dangkal, bahwa ibadah untuk dirinya sendiri, dia akan mendapat manfaatnya, tapi tujuannya adalah untuk Tuhan. Amin. Gak ada yang amin ya. Aminnya lagi pergi ya. Yang kedua, teruslah bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Kalau orang bertumbuh, maka dia berkualitas. Dia jadi saksi yang berkualitas. Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Baca sama-sama. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai kita mencapai kedewasaan penuh. Apakah Anda sudah dewasa penuh? Belum. Makanya jangan berhenti. Kasih tahu di sebelahnya. Makanya jangan berhenti. Jangan beristirahat. Jangan mundur. Karena Anda sedang diproses Tuhan untuk mencapai pada kedewasaan yang penuh. Dewasa dalam hal apa? Bukan kumis, bukan uban. Saya belum sempat semir, ubannya banyak. Tapi ada orang umur 25 tahun sudah uban. Ada teman saya, senior saya, umurnya 65 waktu itu belum uban. Uban bukan tanda kedewasaan. Uban tanda yang saya nggak bisa jawabnya. Ya kan? Jenggot, kumis, suara yang kalau laki-laki. Itu bukan ukuran. Wah, dia sudah dewasa. Lihat tanda-tanda kedewasaannya ada secara fisik. Itu cuma fisik. Tapi lihatlah responnya dan tanggung jawab dan komitmennya kepada kehendak Allah. Jadi saya ingin berkata bahwa ukuran kedewasaan seorang Kristen bukanlah berapa lama dia menjadi seorang percaya. Tapi tentang respon dan komitmen dalam melakukan kehendak Allah. Bersyukur kalau Anda telah jadi orang yang tua, sesepuh, tua-tua,
dalam keluarga Anda orang yang pertama mengenal Tuhan. Jadilah seperti kelapa, tambah tua, tambah jadi. Enggak, maksudnya tambah tua, tambah bersantan. Tambah banyak, tambah arif, tambah hormat, tambah kudus dengan Tuhan. Tambah tua. Jangan tambah tua, tambah aneh. Ya kan? Si tahu di sebelahnya. Si tahu lah di sebelahnya kepada suaminya, kalau suamimu lebih tua dari engkau. Pak, kau tambah tua jangan tambah aneh ya. Ya, tapi kalau dia aneh pun Anda tetap harus mengasihinya. Betul? Tapi dia harus sadar, jangan tambah tua tambah aneh. Tambah tua harus tambah rohani. Tambah tua harus tambah seperti Kristus. Jangan jadi tambah kekanak-kanakan. Lucu. Dan Tuhan rasanya jengkel pasti. Dilihat dari umur, sudah tua. Kita baca Ibrani pasal 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Wow, gereja ini ada 31 tahun yang lalu. Saya ada di sana. Wah, ada 31 tahun kan? Saya sudah jadi Kristen sebelum di sini, Pak. 40 tahun yang lalu. Saya sudah jadi Kristen 50 tahun yang lalu, Pak. Ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya kamu menjadi pengajar, jadi guru, nolong orang lain, ajarin orang lain, jadi berkat, layani orang lain. Tapi ternyata kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebuah metafora untuk berkata bahwa susu untuk bayi. Tapi bukan berarti orang tua gak boleh minum susu, dalam arti secara fisik. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kadang orang gampang tersandung oleh sikap saudara seimannya. Wah, luka dia, tersandung, mundur. Atau dia dengar khotbah tajam, kok aku yang dibicarakan, dan sebagainya. Orang yang dewasa bisa menyerap, mengelola, dan mengambil manfaat dari makanan padat dan keras. Orang di negeri tertentu di sebelah timur Indonesia makannya jagung keras, ganti dengan nasi, gak kenyang, gak padat. Saya pernah tinggal di Jawa Timur bagian selatan. Orang sana biasanya nasinya dikasih tepung dari jagung. Kenapa? Supaya pasek. Pasek itu kenyangnya mantep. Tapi kalau belum biasa pasti mules. Ya kan? Jagungnya ada yang jagung utuh lagi kalau NTT. Nggak tahu ditumbuk atau gimana. Makanan keras. Kadang-kadang kita memilih membaca cuma Mazmur aja. Ya kan? Siapa punya ayat favorit? Mazmur aja. Baca Alkitab, cari apa? Mazmur. Ya kan? Kenapa Mazmur? Enak. Kenapa enggak mau baca perintah dan ajaran Tuhan? Kenapa enggak mau memperhatikan yang Tuhan berkata, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Keras betul. Loh, itu Tuhan. Tapi kenapa keras? Kita harus belajar menerima supaya kita tidak menjadi orang yang tidak bertumbuh secara rohani. Yang terakhir, belum ya, satu lagi screennya. Kedewasaan rohani menjadikan hidup kita fokus kepada rancangan kekal Allah. Saya percaya bahwa ketika kita fokus kepada rancangan Allah, kita tidak mudah digoyahkan. Ayat 14 ini ada hubungannya dengan ayat 15. Mari kita baca. Sehingga tidak mudah digoyahkan dan terombang-ambing. Oleh apa? Oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kalau orang dewasa, dia dengar banyak ajaran yang aneh-aneh, dia gak langsung terpengaruh. Dia gak langsung ikut-ikutan. Tapi dia tahu bahwa seringkali dari zaman dulu sampai sekarang orang menyalahgunakan pemberitaan firman. Ada yang untuk menyenangkan hati manusia, ada untuk kepentingan-kepentingan yang lain.
Karenanya Anda harus jadi dewasa, menguji segala sesuatu, meneliti firman. Termasuk saya ketika saya berkhotbah. Siapapun yang berdiri di sini berkhotbah, siapapun yang Anda dengar dari YouTube, siapapun yang dengar dari Zoom, Anda harus mengujinya. Tidak semua kata-kata manis itu baik untuk kita. Seringkali membuat kita terlena. Apakah itu ada? Dari dulu sampai sekarang ada. Dan salah satu yang bisa menyesatkan orang percaya adalah melalui pengajaran yang dibelokkan. Kalau ada saya berkhotbah, Yesus bukan Tuhan, Anda pasti berkata salah. Betul? Tapi kalau saya berkata, Yesus Tuhan yang baik, apa saja yang kau minta anakku, Dia akan memberikannya. Apa saja. Kemudian kita berpikir, Tuhan seperti Sinterklas. Dia bagi-bagi semuanya, tanpa peduli apakah kita akan ke neraka, tanpa peduli apakah kita jadi sandungan dalam keluarga, sandungan dalam jemaat, sandungan bagi rakyat, masyarakat di sekitar kita. Pokoknya kalau aku minta apa saja Tuhan pasti beri, karena Dia baik. Dia mendidik kita supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Kadang-kadang Dia tidak memberi apa yang kita minta, supaya kita belajar menghormati Dia, supaya kita belajar untuk mengekang diri, supaya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, bukan apa yang kita inginkan. Dan terakhir, tetaplah berpegang pada kebenaran. Saudara, mari kita baca ayat 15 dan membandingkannya dengan terjemahan lain akan memberikan kita sisi yang lain, karena ada hubungan dengan ayat 14. Ayat 14 berkata, orang yang karena kelicikannya menyesatkan orang lain. Jadi seorang Kristen yang dewasa pun bisa tersesatkan dengan ajaran yang salah, mirip-mirip. Yang salah itu selalu mirip. Dan penyesatan tidak 100% salah. Penyesatan itu hanya beberapa persen. Tapi yang disebut murni itu, kalau emas 99,99 kan? Betul ya Bu? Bu Chen, 999 kan? Malah ada komanya lagi kan? Ya, pas ada Ibu Chen depan saya. Kandungannya harus 999. Itu emas yang disebut logam mulia. Kalau emasnya 97 enggak murni. Emas juga emas, tapi ada kandungan tembaga mungkin, kandungan yang lain. Kalau 777, wah angkanya bagus, enggak murni, tambah rendah kadar emasnya. Jadi yang disebut murni adalah tidak ada campuran. Ketika kebenaran itu dicampur dengan keinginan saya, keinginan pengkhotbah, keinginan menyenangkan hati Anda, maka firman itu telah menjadi tidak murni. Perhatikan di sini, teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Perhatikan itu satu rangkaian kata. Teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, menafsirkan dan menuliskannya. Sama dengan terjemahan yang lain. Ternyata hanya ada 2 terjemahan yang berpegang, tapi yang lainnya menyebutkan memperkatakan. Tidak, karena ada hubungan dengan ayat 14. Sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Ayat 14 bicara tentang orang yang menyesatkan dengan kelicikan sehingga orang bisa binasa. Tapi kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan penuh kasih, sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Jadi Kristus marah karena kasih, kemarahan yang kudus. Jadi jangan berkata Tuhan tidak pernah marah. Tuhan marah. Tuhan menghukum orang berdosa, ya, tapi Dia tidak semena-mena. Perhatikan, ini Tuhan hakim yang adil. Siapa yang percaya ini Tuhan hakim yang adil? Ya kan? Adil berarti semua dosa akan dihukum. Betul? Semua pelanggaran akan dihukum. 100% kita percaya Tuhan itu adil. Kalau kita mainkan Tuhan, kita bermain-main dengan kasih karunia Allah, kita tidak bertanggung jawab dengan keselamatan yang kita beri, keadilan Tuhan akan turun atas kita. 100% kita percaya.
Tapi jika hanya Allah adil saja, kita akan ke neraka. Anda dan saya akan ke neraka. Karena keadilannya mengejar setiap dosa dihukum. Upah dosa maut. Enggak ada lagi. Upah dosa maut. Berdosa binasa. Itu keadilan Allah. Saklek. Mutlak. Enggak boleh diragukan. Apakah orang menerima keadilan Allah sekarang atau nanti? Bisa terjadi. Tapi Tuhan hakim yang adil. Tapi kalau hanya Tuhan adil saja, sekali lagi, kita akan binasa. Kita semua akan mati dan masuk neraka. Tapi Tuhan yang adil itu adalah Tuhan juga yang penuh belas kasih. Wah, itu seperti sebuah neraca yang sebelahnya adil, kenceng, gak turun gak naik, kenceng, flat. Tapi kemudian di sebelahnya Tuhan yang penuh belas kasihan. Bisakah memadukan keadilan dan belas kasihan Allah? Manusia gak bisa. Setiap keputusan, wah hore saya menang di pengadilan sampai ke tingkat banding, sampai ke tingkat kasasi, sampai ke pengadilan yang tertinggi. Wah hore, tapi orang yang dikalahkan berkata gak adil. Gak adil. Apalagi ada indikasi suap. Orang yang kalah, dikalahkan, pasti gak adil. Di dunia ini Anda tidak akan berjumpa dengan keadilan. Kalau Anda cari keadilan Tuhan, Anda bisa kecewa. Kenapa dia berdosa gak dihakimi Tuhan sekarang? Karena Tuhan juga punya yang lain. Tuhan penuh belas kasihan. Di mana bisa berjumpa? Wah, mari kita membaca. Ada satu nubuatan dalam Mazmur. Terus sebelum kita baca dulu ya. Terjemahan contemporary English dikatakan, love should always make us tell the truth. Jadi kasih itu selalu mendorong kita untuk mengatakan yang benar. Kasih itu jujur jadi ya. Dois Remes Bible berkatakan, but doing the truth is charity. Jadi melakukan hal yang baik dalam kebenaran itu sebuah keindahan ya. Berpegang pada kasih di dalam, nah saya bilang cuma Darby yang sama dengan terjemahan bahasa Indonesia 1974, holding the truth in love, berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Kenapa ada kebenaran dalam kasih? Kenapa berkata-kata dalam kasih? Ya, sama kayak King James dan modern King James. But they use speaking the truth in love. Kamu ngomong harus dalam kasih, menyatakan kebenaran dalam kasih. Bagaimana menerjemahkannya dalam hidup? Ketika kita marah dan menegur anak, menegur orang lain, harus dalam kasih. Apakah dalam kasih berarti tidak menjewer? Kalau perlu Anda menjewer. Halo? Tapi jangan memukul dia sampai pingsan, KDRT itu. Tapi menjewer apa luka? Enggak. Ada bagian tubuh yang Tuhan ciptakan, yang kalau kita sentuh pakai rotankah, dia enggak mati, enggak berbahaya bagi dia. Dan Anda tidak melakukannya dengan emosi yang meledak-ledak, tapi Anda memberitahu, menyelesaikannya, dan kemudian berkata, setiap kesalahan ada ganjarannya. Ayo kasih pantatmu, bisa dipukul dengan penggaris, bisa dijewer telinganya. Jangan juga dijambak rambutnya dan digantung 30 kilo kau. Enggak, itu penganiayaan. Allah mendidik kita, mengajar kita, menegur kita dari yang lembut sampai yang keras. Anda bisa membaca Ibrani 12. Jadi kebenaran itu harus dalam kasih. Kenapa saudara? Kebenaran tanpa kasih itu bencana. Kalau seorang suami, seorang pria berkata benar, berbuat benar tapi gak ada kasih, rumah tangganya ada bencana. Mari kita lihat Mazmur 85 ayat 11. Ini ayat terakhir. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Wah, ternyata bisa.
kasih dan keadilan. Keadilan dan damai sejahtera, kasih dan kesetiaan. Menarik, ada terjemahan English Standard Version. Faithfulness spring up from the ground. The righteousness looks down from the sky. Ini bukan nyanyi dan puisi. Kesetiaan muncul dari bawah, dari tanah. Tapi kebenaran memandang dari sorga, dari tempat yang tinggi. Di kayu salib lah kasih dan keadilan itu berjumpa. Allah menghukum dosa sehingga Yesus harus menderita, menjadi terkutuk karena kita. Tapi karena pengorbanannya kita diselamatkan. Mari kita berdiri. Saya ingin berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasihnya. Karena dia menimpakan keadilannya kepada dirinya sendiri. Ada satu kisah dalam sebuah komunitas suku di mana tidak banyak orang luar di dalamnya. Di suku itu berlaku hukum orang yang mencuri, mereka akan dicambuk. Apakah ini berlaku semua? Berlaku semua. Pria dan wanita berlaku. Orang besar, orang kecil berlaku. Satu hari ada orang mengadu kepada kepala suku. Ada berasnya, ada makanannya dicuri orang. Kemudian diadili, dikumpulkan semua. Singkat kata, ternyata anak kepala suku yang mencuri dan membagi-bagikannya, makan dengan kawan-kawannya. Anak ini masih anak di bawah usia. Ini sebuah dilema. Hukum ditegakkan, siapa yang melanggar mencuri akan dicambuk. Tapi sekarang yang melakukannya adalah anaknya. Sebagian orang berkata, kasihanilah Pak, karena dia masih kecil. Sebagian yang lain, peraturan harus ditegakkan, yang mencuri harus dihukum. Bagaimana kepala suku berkata? Dia berkata, kita siapkan hari besok, peraturan akan ditegakkan. Anak yang masih kecil, yang belum dewasa ini, masih remaja, dipersiapkan untuk dicambuk. Dan semua orang tahu, kalau dicambuk dia akan mati. Tapi kemudian ketika hukuman itu sedang dijalankan, akan dieksekusi setelah semua siap, kepala sukulah yang memasang badannya dan dia berkata, aku menggantikan anakku. Hukuman ditegakkan dan anaknya tidak mati karena dia berkorban. Pagi hari ini, keadilan Allah menuntut engkau binasa. Murka Allah atasmu membuat setiap orang akan mati. Tidak ada satu dosa, pelanggaran yang lolos dari keadilan Allah. Kita semua pasti binasa. Efesus 2 berkata, kita semua mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Tetapi Yesus datang menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Pagi hari ini dimanapun Anda, baik yang di gereja maupun yang di rumah-rumah, ingatlah ini. Seharusnya lah kita mati karena dosa-dosa kita. Tapi dia telah membayar nyawanya hanya supaya kita diselamatkan dan dapat melayani dia dalam kehidupan yang berkualitas, menggunakan kehendak bebas kita dengan penuh tanggung jawab, mempersembahkan hidup kita bagi kepentingan kerajaannya, sehingga hidup di bumi menjadi sebuah kesempatan untuk menabur dan menabur
semua yang akan kita tuai setelahnya. Siapa yang mengerti firman Allah pagi hari ini, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan lagi hidup bagi dirimu sendiri. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Itulah ibadah yang sejati. Bapakku persembahkan, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Itulah ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku sembah Kau. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, ku sembah Kau. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau. Sembah Dia. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita persembahkan tubuh, jiwa, roh kita. Karena kita telah dikuduskan, ditebus dengan darah-Nya. Supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas di dalam Kristus. Bapa, ini doa kami, kerinduan kami. Kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami kepada Tuhan. Kami mengakui dan menyadari bahwa kami milik Tuhan selamanya. Kami telah dibasuh dengan darah yang kudus, yang menjadikan kami milik kepunyaan Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi, dilahirkan dengan benih yang hidup dan yang kekal, yang berasal dari Allah. Terima kasih buat restorasi pemulihan hidup kami, dari manusia jasmania yang dikuasai oleh dosa, menjadi seorang manusia baru di dalam Kristus, ciptaan yang baru, anak-anak Allah yang hidup, yang menggunakan seluruh hidup kami di bumi ini untuk kesukaan Tuhan. Kami persembahkan hidup kami. Ambillah dan pakailah ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyadari, melayani Tuhan, hidup dan kembali kepada rancangan-Mu, panggilan-Mu adalah sebuah keindahan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami semua yang di gereja, tolong kami semua yang hadir pagi hari ini, semua kami ya Tuhan, biarlah Engkau membawa kami kepada tingkat pertumbuhan sampai kepada kedewasaan. Juga yang di rumah-rumah yang berbakti,
Tuhan menolong kami semua untuk membawa kami kepada kedewasaan yang penuh, sehingga keserupan akan Kristus nyata di dalam kami. Berkati kami dengan roh yang lapar dan haus akan Tuhan, hati yang selalu rindu akan Tuhan dan kebenaran kekal-Mu. Ubah dan baharui kami hari demi hari, pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Pakai kami jadi berkat dimanapun kami, bagi keluarga, kawan, dan kenalan. Berkati para pemuji, pemusik, penari, asyir, multimedia. Tuhan memberkati semua pelayanan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Memberkati ucapan syukur kami, persembahan-persembahan kasih kami, persembahan khusus kami bagi kemuliaan Tuhan. Bahwa semua datang dari Tuhan, dan kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan sampai saat hari ini. Berkat Tuhan atas kami. Berkati juga kebaktian onsite anak-anak sekolah minggu, remaja, dan kebaktian onsite bagi lansia dan setiap orang yang selama ini belum sempat berbakti di gereja. Selimut keselamatan, damai sejahtera Tuhan menaungi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami persembahkan semua doa syukur kami kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini sampai seumur hidup kita, sampai kita dibawa masuk dalam kerajaannya selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang di gereja. Tuhan memberkati, tetap sehat dan semangat melakukan semua aktivitasnya. Juga yang di rumah-rumah, Punguta Barat, Mama Ayen, Ibu Ros, Ibu Chen, Wahyudi ya, Popolani dan Ibu Ari, Pak Ferdi dan Fides, ya, Mama Daniel, Pak Sega dan Ibu Popo Tasya, Linda, ya, Puji Tuhan, Afai dan Sonya, Tuhan berkati. Ibu Cube, Paulus dan Meva, Tuhan berkati. Cime, Mas Widodo dan Sulis, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Limoy, Ciloren ya, Tony dan Ria, Ibu Rika, Cik Febe, Nikun, Bu Hegi, Popolin, Tuhan memberkati semuanya. Selamat berbakti. Jangan lupa Minggu sore jam 4 minggu depan kita bisa kebaktian di gereja 1 jam. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.